Ada saat di mana seseorang merasa hidupnya begitu gelap, ketakutan, kebingungan, bahkan kehilangan harapan. Itulah yang dialami oleh salah satu saudara kita yang bernama Giselle. Sebagai seorang muslim, Giselle tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah lewat sebuah mimpi yang terus menghantuinya. Dalam mimpinya ia melihat sebuah salib, namun hatinya menolak keras. Yang bahkan sempat berkata, ini di dalam salib ada setan. Saya tidak mau percaya. Semakin dia menyangkal ya teman-teman, semakin kuat pergumulan yang ia rasakan. Hidupnya dipenuhi tekanan, ketakutan, dan putusasaan. Bahkan sampai pada titik di mana ia sempat ingin mengakhiri hidupnya. Bayangin teman-teman ya, sama sempat bunuh diri. Tetapi ya teman-teman, di tengah penghancuran itu, terjadi sesuatu yang tidak pernah ia lupakan dalam sebuah pengalaman yang begitu nyata. Ya, dalam suatu ketika mendengar suara berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Teman-teman, kata-kata itu diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 6. Kalimat ini yang menusuk hatinya dari seorang yang penuh penolakan menjadi seorang yang mulai mencari kebenaran dari keputusasaan menuju harapan baru. Bagaimana penjelasan Giselle, kisah Giselle, pengalaman hidup Giselle, yang akhirnya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Saksikan selengkapnya video tentang kesaksian seorang Giselle. Moderator, besarkan dulu Giselle. Oke. Ya. Salve, semuanya malam. Saya izin Malam, perkenalkan Giselle. diri. Ya, saya Giselle. Saya lahir dari keluarga Muslim yang taat. Saya itu awal di jamaah Tuhan itu waktu saya lagi hijrah Romo. Jadi waktu saya lagi taat-taatnya banget, yang namanya sholat duha, tahajud, semua saya jalanin sampai ngaji tuh bener-bener lagi kenceng-kencengnya gitu. Bahkan saya sempat ada kepikiran, Bu, kayaknya aku mau pesantren, pengen apalin 30 juz kayak gitu-gitu deh Romo pokoknya. Terus tiba-tiba waktu tepat banget abis azan Isya, saya ingat banget, itu saya lihat salib. Saya itu kan lagi ngadep ke cermin gitu. Lalu di cermin itu ada salib gede terang, dan itu benar-benar terang banget. Terus saya langsung, wah apa gitu. Terus saya kan pada saat itu masih kena doktrin gitu ya Romo. Terus saya pikir kayak, setan nih gitu. Terus saya ke dalam doa, saya langsung salat Isya segala macam. Terus saya nggak bisa tidur. Saya cuma berdoa ya Allah. Kita pelan-pelan kita. Jadi engkau ini masuk melalui salib begitu ya? Iya betul Romo. Tapi saya menyangkal banyak banget Romo. Saya nggak bisa tidur, saya berdoa kayak ya Allah ini tolong gitu kan. Saya takut gitu Romo, kan saya selalu berdoa yang namanya doa minta hidayah Islam itu sampai akhir hayat kayak gitu Romo. Minta segala macam doa itu pasti saya tumpahkannya pas lagi sujud, itu semua saya bawa dalam doa gitu. Bahkan saya juga ngejalanin sunnah-sunnah yang diajarin kayak Ustadz Khalid Basalamah tentang kalau lagi ruku baca doa ini gitu, terus lagi sujud baca doa ini gitu. Saya sampai terapin gitu kan. Makanya waktu lihat salib tuh kaget dan takut banget karena saya nggak ada kepikiran gitu Romo untuk mencari tahu tentang kekristenan, itu nggak mau tahu, cukup sekedar tahu mereka nyembah manusia gitu. Giselle, Iya, kalau engkau mulai dari salib ini, Santo Paulus bilang kami mewartakan Kristus yang tersalib. Bagi orang ini dan orang ini, tetapi bagi kami adalah kekuatan Allah. Karena engkau mulai dari teologi salib, saya sentuh sedikit 2-3 ayat. 2 ayat cukup. Oke, bantu dulu Frater atau Yulita. Bantu dulu 1 Korintus 1 ayat 17-18. Oke. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ini penting, pertemuanmu pertama. Supaya salib yang kau lihat itu jangan menjadi sia-sia. Kenapa ayat 18? Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tahan dulu situ, Frater. Ya. Giselle, kalau kau bilang, oh ini pasti setan ini. Kebinasan ini pasti setan ini. Oke. Kebinasan bagi siapa? Bagi orang yang kebodohan bagi orang yang akan binasa.
Kebodohan bagi orang yang akan binasa, Frater, belum? Lanjut sampai selesai. Ya, tetapi bagi kita yang diselamatkan, Adalah. pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ayat 23-nya. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi, lanjut. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik Tahan dulu situ, Giselle. Tetapi untuk engkau yang dipanggil, waktu itu engkau tidak mengerti, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. salib adalah kekuatan dan hikmat Allah. Bagi orang-orang yang akan dipanggil, bukan saya ngomong, kita saja. Oke, lanjut, Giselle. Ya, begitu Romo. Saya izin lanjut. Lalu saya menyangkal dan saya mimpi salib lagi. Itu 3 kali berturut-turut saya mimpi salib, benar-benar full. Jadi ruangan itu gelap dan benar-benar salib itu berdiri tegak dan terang banget. Benar-benar terang banget. Besarnya tuh benar-benar besar banget, lebih besar dari saya gitu Romo, di penglihatan di mimpi saya. Giselle, salib kosong atau punya korpusnya? Salibnya kosong Romo. Oke, pelan-pelan. Oke, lanjut. Itu saya menyangkal terus, saya masih walaupun hati gundah tapi saya terus lawan, enggak ini setan gitu kan. Sampailah singkatnya waktu saya lagi sendiri, lagi benar-benar mojok, lagi enak-enak gitu ya main HP, tiba-tiba dengar suara. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada satupun dapat menemui Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi di situ saya belum tahu Romo itu apa. Waktu gitu. itu engkau belum sentuh kitab suci? Belum. Belum Karena tahu saya ada pernyataan itu di Injil Yohanes? Engkau belum tahu apa-apa? Saya benar-benar nggak mau tahu gitu Romo, saya takut kan gitu. Pas dengar itu suara laki-laki benar-benar nyaring dan keras gitu suaranya, tapi bukan yang berisik itu enggak ya, tapi benar-benar jelas banget gitu. Terus saya langsung cari tahu itu suara apa, dan benar-benar suara tuh kayak orang ngomong tapi nggak ada wujudnya. Saya cari ternyata itu Injil Yohanes gitu. Terus dari situlah saya mulai cari tahu Yesus tuh siapa sih gitu, terus Alkitab, kekristenan gitu-gitu. Tapi saya masih sangkal terus sampai waktu itu saya ada masalah sama ibu karena berantem mulu, saya capek. Saya mau gitu, tiba-tiba HP saya nyala dan ada notif. Tapi Giselle, tapi mulai pelan-pelan yang sholatnya mulai dihindari, mulai pelan-pelan begitu ya. Engkau capek juga dengan itu. Iya. Oh iya, poin penting. Makanya sering berantem sama mulai- mama itu. Oke. Jadi mulai iya betul. Jadi berantem juga, kamu udah nggak pernah sholat mau jadi apa kayak gitu. Terus saya pas mau mengakhiri hidup ada notif, terus itu tentang iblis, kuasa iblis yang paling bisa memutus manusia dengan Tuhan itu adalah bunuh diri, dan di situ saya langsung nggak jadi. Akhirnya saya Engkau sampai coba kepada pelajari. ekstrim itu ya? Engkau sampai ke ekstrim itu ya? Iya. Karena Berarti saya engkau broken masuk ke home ekstrim juga, itu Romo. karena depresi atau karena apa tuh? Iya, saya broken Atau home. krisis Saya jati waktu diri bertahun-tahun. antara dua itu? Depresi? Saya broken home sih, Romo. Oh, Karena betul. broken home itu dijual sama ayah saya waktu saya baru lahir. Jadi waktu berantem sama ibu saya ngerasa nggak terima gitu, kayak kok masih tega ya dengan nasib saya yang udah kayak gini gitu. Ya terus saya akhirnya minta temen, tapi pada saat itu saya cari tahu ternyata ada Katolik, ada Protestan, dan ada Ortodoks. Tapi hati saya nyaman banget lihat Katolik, sakral, teduh, dan benar-benar kayak khusyuk banget gitu. Terus Sebelum engkau pergi misa, engkau ketemu di mana? Lihat misanya Katolik di mana contohnya? Oh enggak, saya lihat-lihat di sosmed gitu Romo. Oh ya, oke, lanjut. Tapi waktu pertama kali saya minta ditemenin ke gereja itu ke gereja Protestan Romo. Akhirnya pada saat jalannya waktu saya pengen baptis Katolik, gagal, ketahuan ibu di tahun 2022. Padahal harusnya 2023 saya udah baptis Katolik, tapi ketahuan, langsung diblokir. Wah, abis saya dihajar, abis-abisan diludahin, dijambak, diinjek, segala macam. Oleh mama. Iya, sampai saya di
sumpah di atas Al-Quran dan diancam kalau sampai sekali lagi kamu ketahuan masih ikut Yesus, kamu saya sumpah pocong ya gitu. Ya tapi kalau pada saat itu dengan iman saya yang udah ada Romo, saya justru bersyukur, dan kalau emang terjadi saya sampai mati gitu, ya saya bersyukur berarti saya sedang membela iman gitu. Tapi waktu dari disumpah di atas Al-Quran itu saya udah ngebatin nggak akan terjadi apa-apa karena Tuhan bisa punya Tuhan yang besar lah gitu, nggak akan membiarkan anak-anaknya. Oke, tahan dulu. Kita pakai pengalamannya Santo Paulus. Oke, engkau tadi bilang engkau sholat, engkau sangat sangat jelas di dalam hidupmu seperti juga saudara kita Antonius dan semuanya itu. Oke, Santo Paulus menghadapi situasi yang sama. Dia tuh orang Yahudi, agama Yahudi garis keras. Galatia 1 ayat 13 menjelaskan itu. Mulai dari 13. Nanti pernyataan terakhir. Kalau sudah Kristus yang memanggil saya tidak butuh lagi pertimbangan manusia. Itu Santo Paulus loh. Bantu dulu. Ya, Galatia 1 ayat 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tahan dulu. Katolik tolong yang komen. Jomblo Giselle sudah ada pacar. Tolong jaga kamu mulut itu. Di sini dia sementara beri kesaksian. Dengar dia pun kesaksian lebih baik daripada kalian tanya jomblo dan tidak jomblo. Tadi waktu Antonius, waktu Satanas omong, kalian tidak tanya dia jomblo tidak. Tapi kalau Giselle semua laki-laki muncul tanya jomblo dan tidak. Ini lucu semua kalian buat di bawah, kita baca jadi tertawa sedikit. Satanas. Oke, lanjut. Okay, Giselle jangan terpengaruh ya dengan yang di type di situ. Ya. Baik, saya bacakan ulang ya. Galatia 1 ayat 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya gereja Allah dan berusaha membinasakannya. Tahan dulu situ, Giselle. Ketika engkau waktu itu jadi anak soleh, engkau berpikir negatif tentang kekatolikan atau tidak? Ada sedikit doktrin sih Romo, sedikit banyaknya pasti masuk doktrin-doktrin tentang kekristenan gitu. Engkau berpikir menyerang atau tidak ketika engkau anak soleh di sana, maksud dari di abad ke-16 RT 6. Sorry, maaf Romo, boleh diulang? Soalnya lagi hujan di sini. Ya, ketika engkau di keislaman, engkau berpikir negatif tentang kekatolikan? Oh enggak Romo, enggak. Oke. Di sini Santo Paulus terbalik. Tidak, engkau berpikir ketika engkau lihat salib itu, engkau bilang tidak, ini pekerjaan setan, ini pekerjaan setan, dengan cara seperti itu. Oke. Oke. Ya, dengan cara seperti tidak langsung. Oke. Sekarang Santo Paulus bilang apa? Ketika aku di dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya gereja Allah dan berusaha membinasakannya. lanjut berarti kalau saya tidak omong lanjut. Oh ya, baik. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Teman-teman, demikian video kesaksian dari saudara kita yaitu Giselle. Dari kesaksian Giselle ini mengajarkan bahwa cara Tuhan menjamah setiap orang atau seseorang seringkali tidak bisa dipahami oleh logika manusia ya teman-teman. Bayangkan teman-teman, berawal dari penolakan terhadap salib, bahkan menganggapnya sebagai sesuatu yang jahat, hingga pergumulan batin yang begitu berat, sampai muncul keinginan untuk mengakhiri hidup. Semuanya menjadi bagian dari perjalanan rohani yang membawa Giselle pada sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Di tengah kebingungannya, tekanan keluarga sudah pasti ya teman-teman, dimarahi oleh orang tua, bahkan sampai sumpah pocong ya teman-teman. Giselle tetap terus mencari kebenaran.
Saya juga sempat bingung ya teman-teman menentukan antara gereja Protestan, Katolik, ataupun Ortodoks. Namun pada akhirnya dia lebih memilih dibaptis secara Katolik. Karena menurut dia, bahwa di dalam gereja Katolik dia merasa menemukan kedamaian dan panggilan yang diyakininya berasal dari Tuhan. Pengalaman dari saudara kita ini mengingatkan kita pada kisah Santo Paulus ya, teman-teman. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Romo Cafe tadi dengan beberapa ayat yang telah kita dengarkan. Kita tahu bahwa dahulu Santo Paulus adalah seorang Yahudi atau pengamut agama Yahudi, garis keras lagi teman-teman, yang menentang pengikut Kristus. Tapi ketika Kristus sendiri yang memanggilnya, hidupnya berubah total. Paulus berkata bahwa panggilan itu bukan berasal dari manusia, melainkan dari Tuhan sendiri. Karena itu, dia tidak lagi bergantung pada pertimbangan manusia semata, melainkan taat pada panggilan yang diyakininya datang dari Kristus. Begitu juga dengan teman kita tadi, Giselle, dengan penolakan, ketakutan, dan tekanan dari sekitar dia, bahkan dari orang tua, ia tetap memilih mengikuti suara yang ia yakini memanggil hidupnya. Teman-teman, kisah ini bukan sekedar tentang perpindahan keyakinannya, tapi tentang perjalanan seseorang mencari kebenaran, harapan, dan kisah Tuhan di tengah pergumulan hidup yang paling gelap. Salam.